eh, dalam waktu yang singkat menyiapkan acara ini. Jadi acara ini adalah acara yang dadakan begitu, ya, yang semuanya disiapkan eh, dalam waktu yang singkat dan koordinasi juga hanya dilakukan dalam waktu ya mungkin pagi hari tadi ya, oleh Pak KTU menyampaikan ke saya, kemudian ditindaklanjuti oleh Pak Hamba, Mas Hudan, kemudian juga Pak Haji. Nah, pada kesempatan ini nanti kami juga mohon kepada Pak Afifi untuk bisa memberikan sedikit uraian terkait dengan hikmah puasa, mungkin juga terkait juga dengan hikmah Idul Fitri, serta juga bagaimana kita menyikapi kondisi yang saat ini sedang sama-sama kita rasakan, yaitu adanya pandemi corona. Sehingga walaupun di tengah-tengah pandemi kita tetap bisa menjalin silaturahmi, kita bisa produktif, kita tetap bisa melayani teman. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan sebagai pengantar. Selebihnya kami mohon kepada Pak Afifi untuk memberikan sedikit uraian tentang hikmah yang tadi sudah. Terima kasih. Saya akhiri, saya akhiri dengan tetap menyampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung Pak Afifi. Langsung ya, Prof? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini, di hari pertama masuk sesudah Lebaran, ada yang panjenengan masuk sudah di kantor, ada yang masuk lewat Zoom, seperti saya masih di rumah. Nanti insya Allah kalau agak siang sesudah selesai acara ini, mudah-mudahan saya akan sempatkan ke LP3M insya Allah. Yang saya hormati Bapak Pimpinan LP3M, Bapak Prof. Bambang Sujanarko. Yang saya hormati Bapak Sekretaris 1, Pak Bambang Marheng. Bapak Ibu staf LP3M. Alhamdulillah wa syukurillah, Ramadan pada kali ini sudah kita lewati. Kita melewati Ramadan dengan suasana yang berbeda. Kalau hikmah di tempat saya khususnya, Ramadan tahun ini beberapa hikmahnya luar biasa. Yang pertama, biasanya putra pertama, putra kedua saya itu kalau diminta untuk ngimami di musola, ngimami taraweh, itu karena ada abinya mungkin maju mundur. Nah, karena Ramadan tahun ini tangan saya sempat patah, diberi Allah ujian, patah, disambung, jadi nggak bisa ngimami. Nah, akhirnya putra pertama, putra kedua itu mau ngimami di musola itu dalam kondisi berjarak ya.
Tarawihnya juga berjarak dengan masyarakat. Yang kedua yang hikmah bagi saya, khususnya ini, kalau dipetani satu persatu hikmah dari Ramadan Bapak Ibu semua pasti akan banyak. Hikmah bagi saya terutama nulis buku. Ramadan tahun ini barokah Ramadan, jadi tercetak 3 buku, 1 buku monograf referensi dan 2 buku 2 buku monograf dan 1 buku teks referensi. Jadi 3 buku tercetak, alhamdulillah. Kemarin sebelum Ramadan berakhir sudah selesai. Salah satunya saya mohon perkenan Prof. Bambang Sujanarko untuk memberikan pengantar, yaitu mengenai genome editing ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, hikmah-hikmah Ramadan itu kalau kita telusuri satu persatu pasti akan banyak. Dan kita patut bersyukur dengan adanya musibah corona di Indonesia ini menimpa kita juga. Yang kita kedepankan yang pertama adalah rasa syukur. Walaupun di sana-sini ada kekurangan-kekurangan yang tidak biasa kita lakukan kalau suasananya normal. Di antaranya kita tidak rutin bisa ke kantor, tidak bisa ketemu dengan mahasiswa dengan bebas seperti dalam kondisi tidak ada corona. Jadi inilah umat Islam seharusnya di balik musibah lalu perlu ditelusuri hikmah-hikmahnya. Nah, di dalam bulan Ramadan yang lalu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita telah melaksanakan puasa yang berkesesuaian dengan perintah Allah, sesuai dengan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu. Di dalam ayat ini lalu Allah mengakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Nah, saya ingin mengulas kembali la'allakum tattaqun ini, agar kamu sekalian bertakwa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, la'allakum tattaqun ini, agar kamu sekalian bertakwa, sebenarnya di dalam puasa kita, itu Allah dan Rasul-Nya memberikan ajaran agar kita dengan berpuasa itu mencapai derajat bertakwa ini. Nah, derajat bertakwa ini sebenarnya akan bisa dicapai jika puasanya puasa level yang kedua. Nah, level puasa itu menurut Imam Ghazali dibagi menjadi 3. Puasa level yang pertama ini adalah puasanya level orang yang biasa, puasanya level orang yang awam. Ini puasa sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa secara ilmu fikih, dan sudah. Yang lain-lainnya anggota tubuh tetap melakukan dosa-dosa yang biasa dia lakukan. Jadi dosa yang haram-haram tetap dia lakukan, yang subhat-subhat tetap dia lakukan, yang makruh tetap dia lakukan, yang tidak berguna juga tetap dia lakukan. Dosa mata tetap dilakukan. Jika sebelum berpuasa, orang yang awam ini biasa cuci mata, kalau melihat yang laki-laki melihat yang cantik, kesempatan matanya diteruskan melihat, alangkah cantiknya ciptaan Allah ini. Gitu. Kalau yang perempuan lihat yang ganteng, artis ini kok cek gantengnya, diteruskan terus. Ini yang haram-haram dilakukan oleh mata.
Nah, ketika sedang berpuasa, Allah dan Rasul-Nya memberikan bimbingan kepada kita, puasa itu tidak sekedar tidak makan, tidak minum, tapi naikkanlah ke level yang kedua. Jadi, puasa sekaligus anggota tubuh yang lain juga ikut berpuasa, mata ikut berpuasa, telinga ikut berpuasa, tangan dan kaki ikut berpuasa, bahkan hati ikut berpuasa. Berpuasa dari apa? Tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah, tidak melakukan yang subhat-subhat, tidak melakukan yang makruh-makruh, bahkan tidak melakukan yang tidak berguna. Nah, derajat yang level kedua ini, puasanya orang yang bisa mengantarkan kepada derajat muttaqin. Karena apa? Karena seluruh anggota tubuhnya selama hari puasa ikut berpuasa. Mulut tidak makan, tidak minum. Lidah, lisan juga tidak ikut meneruskan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dilakukan oleh lidah. Mencaci, memaki, menggunjing, ngerasani, meso, ngomong jorok, ngomong kotor. Nah, ini semuanya kalau sedang berpuasa, ikut juga dilakukan mulutnya. Ikut berpuasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, coba bayangkan, seandainya seluruh anggota tubuh kita, termasuk hati, ikut berpuasa dari melintaskan yang buruk-buruk. Dari hati yang kotor. Hati yang kotor itu yang bagaimana? Yang sombong, yang suka ingin menampakkan perbuatan-perbuatan amal baik, riya, itu bagian dari penyakit hati. Yang iri, yang dengki terhadap keberhasilan orang lain, itu bagian dari penyakit hati. Nah, kalau sedang berpuasa, ini semua diresiki, dikosongkan, diresiki. Ganti dengan hati yang baik, yang bersih dari penyakit-penyakit hati. Nah, level puasa yang seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang bisa membuat kita uiddat lil muttaqin, mengantarkan kepada derajat orang-orang yang takwa. Nah, kalau sudah melakukan level ini, maka Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ganjaran orang yang berpuasa itu adalah seluruh dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah SWT. Seluruh hak-hak yang menjadi hak Allah untuk mengisah kita karena kita berbuat dosa, itu diampuni oleh Allah SWT. Dengan puasa 1 bulan Ramadan ini. Tapi ada hak-hak yang Allah masih belum bisa mengampuni. Jadi hablum minallah selama bulan Ramadan, kita kalau ibadahnya bagus, puasanya bagus, puasa yang level kedua tadi, menjaga seluruh anggota tubuhnya ikut juga berpuasa, maka sudah urusan dengan Allah, Allah itu Maha Pengampun. Istighfar kita di bulan Ramadan, mohon ampun kita di bulan Ramadan, ibadah kita di bulan Ramadan, itu insya Allah diterima oleh Allah SWT. Dan kita dengan Allah, hak-haknya, dosa-dosanya, sudah diampuni oleh Allah SWT. Tinggal satu lagi, yaitu hak-hak kita terhadap sesama. Yang ini merupakan bagian dari dimensi sosial. Kalau tadi dimensi vertikal, dimensi rohani, menyangkut hak-hak kita dengan Allah sudah beres dengan puasa Ramadan kita, yang mudah-mudahan dilakukan dengan level kedua itu, maka hak-hak berikutnya tidak akan diampuni oleh Allah dosa kita terhadap sesama kita. Sebelum sesama kita, orang-orang di sekitar kita yang kita mempunyai salah kepada mereka, mereka mengampuni.
Nah, inilah pentingnya lalu ulama Indonesia mengadakan acara halal bihalal. Sebenarnya kalau dilihat dari perspektif ilmu fikih maupun ilmu syariat Islam, halal bil halal itu ini dicetuskan oleh versi ulama Indonesia. Jadi pertama kali halal bihalal itu kalau diceritakan asal muasalnya zaman Presiden Soekarno ketika itu mengundang Kiai Wahab Hasbullah. Nah, yang mencetuskan istilah halal bil halal ini adalah Kiai Wahab Hasbullah. Dalam rangka menjadikan budaya baru, sebenarnya halal bil halal itu bagian dari perwujudan permintaan maaf terhadap sesama yang kemudian disebut oleh beliau Kiai Haji Wahab Hasbullah Jombang sebagai halal bihalal. Halal sama-sama halal. Artinya kalau halal sama-sama halal itu tidak ada yang haram lagi di antara sesama kita. Karena sudah saling memaafkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesudah Ramadan, sesudah kita dimaafkan oleh Allah SWT, maka menjadi sangat penting kita dimaafkan oleh sesama kita. Di mana sengaja maupun tidak, kita kadang-kadang berbuat salah terhadap sesama. Maka lewat forum ini terhadap seluruh warga LP3M, saya khususnya atas nama pribadi kepada pimpinan juga, mohon maaf lahir batin. Sebab kalau panjenengan tidak memaafkan, nanti di akhirat saya masih punya tanggungan dengan panjenengan selama kita berinteraksi. Misalnya ada yang lalu bilang, pokoknya Pak Afifi ini nanti tidak akan saya maafkan sampai 7 turunan misalnya. Oh, na'udzubillah. Mohon jangan itu dilakukan. Mari kita saling memaafkan sehingga hak-hak sesama manusia, dosa-dosa kita antara saya dengan panjenengan, antara panjenengan dengan saya, dan dengan teman-teman semua kolega LP3M, lalu menjadi benar-benar halal bil halal. Sama-sama tidak punya tanggungan dosa satu dengan yang lain karena sudah saling memaafkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana janji Allah terhadap orang yang muttaqin itu? Dan bagaimana karakter orang yang muttaqin itu? Nah, ini lalu disebutkan oleh Allah di dalam ayat surat Ali Imran yang tadi sudah dibacakan oleh Gus Fikri, saya bacakan ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tadi di dalam ayat yang pertama saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Nah, tadi sudah kita bahas, kita diskusikan bahwa derajat orang yang bertakwa itu bisa dicapai kalau puasanya puasa level kedua. Semua anggota tubuhnya ikut berpuasa. Lalu disempurnakan sesudah Ramadan, hak-hak yang dengan Allah sudah beres dengan ibadah-ibadah bulan Ramadan, hak-hak terhadap manusia, kita sempurnakan dengan saling minta maaf dan memaafkan. Nah, lalu bagaimana kalau ciri muttaqin itu sebenarnya? Nah, ini yang harus kita jaga. Ciri muttaqin itu yang harus kita jaga. Bagaimana ciri muttaqin itu? Di dalam ayat surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 itu disebutkan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kamu sekalian kepada ampunan dari Rabbmu dan surga. Surga itu arduha samawati wal ardu, luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dijanjikan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Lalu di dalam ayat berikutnya Allah menjelentrehkan ciri orang yang bertakwa itu yang bagaimana. Ini yang harus kita jaga selama sesudah bulan Ramadan ini, di bulan-bulan berikutnya. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri orang yang muttaqin yang pertama adalah suka berinfak, bersedekah, berzakat fis sarra'i wad dharra, dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini akan baik jika mulai Ramadan tahun ini, kalau Ramadan tahun sebelumnya belum, kita biasakan setiap bulan menerima gaji, kita infakkan sebagian dari harta kita untuk bersedekah. Ini akan baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Jika lapang, sedekah kita banyak, zakat kita banyak. Jika kondisi sempit, zakat kita, sedekah kita sedikit. Mungkin sudah waktunya kita semua mencari yatim piatu yang bisa diberi setiap bulan untuk yunfikuna fis syarra'i wad dharra. Atau ada orang miskin yang rutin setiap bulan kita gajian, kalau gaji kita bisa mengeluarkan 10.000, 20.000, 50.000, keluarkan setiap bulan. Ini untuk latihannya agar kita jaga derajat muttaqin itu. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Ciri orang yang muttaqin yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha. Dia bisa mengekang nafsu amarah. Jadi gak gampang marah. Tambahkan sikap sabar kita. Ini terutama bagi saya, ini seruan untuk saya terhadap kesalahan-kesalahan teman-teman, anak buah. Kalau memang salah, betulkan. Dan kasih tahu bagaimana benarnya. Tidak perlu pakai dimarahi. Nah, ini saya menyeru kepada saya dan kepada pimpinan, juga kepada teman-teman semua. Wal kadhibinal ghaidh. Ciri yang kedua derajat muttaqin itu adalah bisa menahan nafsu amarah. Ganti dengan sabar. Yang ketiga, ini yang dipakai dalil untuk halal bihalal. Wal afina anin nas. Dan suka memaafkan kepada kesalahan-kesalahan manusia. Yang ketiga. Yang keempat, ayat selanjutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang keempat, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Yang keempat, ciri orang yang muttaqin itu adalah jika mereka melakukan fahisah, dosa-dosa, kesalahan, audolamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, dzakarullah, mereka ingat kepada Allah, segera bertobat, fastaghfaru lidunubihim, dan mereka segera bertobat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesudah kita memang benar-benar tidak punya kesalahan di hadapan Allah karena diampuni oleh Allah, sesudah kita dimaafkan oleh saudara-saudara kita, oleh teman-teman kita, maka ayat ini kemudian memberikan pagar, ciri-ciri bagaimana menjaga ketakwaan itu supaya kesucian kita itu tetap terjaga. Yang pertama, yunfikuna fis syarra'i wad dharra. Sukalah bersedekah, berzakat, berinfak di dalam kondisi banyak harta maupun di dalam kondisi kurang harta. Yang kedua, menjaga nafsu amarah, jangan diumbar amarah itu. Kita harus berlatih setiap hari supaya bersabar. Yang ketiga, suka memaafkan kesalahan teman-temannya, kesalahan di sekitar kita. Yang keempat, ayat ini memberikan seperti petunjuk ya, bahwa manusia itu memang sesudah fitrah, nol nggak duit dosa, itu suka melakukan dosa lagi. Nah, kalau kita melakukan dosa,
Walladzina idza fa'alu fahisatan, dan orang-orang yang mereka mengerjakan fahisah, perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan dosa, au dzalamu anfusahum, atau mereka zalim terhadap diri mereka sendiri dengan melakukan dosa-dosa, zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, lalu segera istighfar, bertobat. Nah, ini artinya ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa sebenarnya sesudah 00 tidak punya dosa, manusia itu punya kecenderungan melakukan dosa lagi di Ramadan, di bulan-bulan berikutnya sesudah Ramadan. Nah, ini yang harus kita jaga, persedikit berbuat dosa. Lakukan 4 yang menjadi ciri-ciri orang muttaqin sehingga kita benar-benar diganjar oleh Allah SWT dengan surga Allah SWT. Mudah-mudahan saya, khususnya saya pribadi sekeluarga dengan panjenengan semua, bisa terus menjaga derajat muttaqin ini sesudah berpuasa dengan melakukan 4 hal tadi. Juga sadarilah bahwa sesudah kita 00 itu berarti ini adalah merupakan awal yang baik bagi kita untuk melanjutkan kehidupan di bulan-bulan berikutnya menjadi lebih baik lagi dibanding bulan-bulan sebelumnya. Jadikan ini menjadi titik awal yang baik, menjadi orang yang tanpa dosa, kemudian dijaga betul jangan sampai melakukan banyak dosa sehingga sampai di Ramadan lagi di tahun berikutnya. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah SWT bisa tetap menjaga derajat orang yang muttaqin itu dan bisa sampai kepada Ramadan yang berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Vivi memberikan pencerahan pada kita semua, dan tentu apa yang disampaikan Pak Vivi tadi juga membuat kita semakin menyadari arti pentingnya bersilaturahmi, ya. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa semua itu harus saling bersinergi. Memaafkan, kemudian saling mengerti, itu terus harus kita galang. Nah, salah satunya adalah dengan media komunikasi. Walaupun kita tidak bisa bertemu, insya Allah Tuhan telah memberikan ilmu kepada kita, ya, kita bisa bertemu di dunia maya, di dunia Zoom seperti ini. Ya, moga-moga yang tadi disampaikan oleh Gus Fikri, walaupun kita berjauhan, tapi hati kita justru semakin dekat. Terima kasih Mbak Ridi sekali lagi. Bapak Ibu, monggo kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu di hari raya ini, mungkin satu persatu, monggo kalau mau menyampaikan salam Idul Fitri, yang mungkin bisa dimulai dari Pak Bambang Marhen, kemudian Pak Haryono, kemudian Mas Hudan, Bu Amba, dan seterusnya. Monggo Pak Bambang, kami persilahkan menyampaikan salam Idul Fitrinya kepada kita semua. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua warga LP3M yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya, sebesar-besarnya atas segala khilaf yang barangkali selama kita berinteraksi saya melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pada Prof. Bambang, Pak Vivi, Pak Bagio, Mbak Diambar, Bu Dwi, Ambawani,
Mas Andita, Mas Asman, Mbak Iin, Mas Irwan, Mas Yon, Haryono, Mas Nurudan, Mbak Silvi, Iya, anu nih, headset. Taifuddin, Mas Tito, Bu Indra, semuanya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Haryono. Terima kasih, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Prof. Bambang, Pak Bambang Madain dan Pak Vivi dan juga teman-teman semuanya. Di Idul Fitri 1441 Hijriah ini tentunya memang merupakan satu momen yang sangat tepat kita mengadakan acara halal bihalal yang mana kita satu sama lain saling memaafkan. Maka dari itu saya secara pribadi sebagai KPU mohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah dan kilap kami. Tentunya kami juga sadar bahwa kami juga punya banyak salah mungkin terhadap teman-teman, khususnya teman-teman staf di LP3, dan saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan kesehatan, memberikan umur panjang, sehingga kita bisa bertemu kembali di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo berikutnya. Senator Lambar, monggo. Lambar, monggo Bu. Monggo, Bu Lambar. Bu Lambar, monggo. Bu Ambar, monggo. Bu Dwi ta, Bu Dwi Ambar, saya juga bingung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ketua LP3 Bapak Profesor Bambang Sujanarko, Pak Sekretaris 2 Pak Soleh Afifi, Sekretaris 1 Pak Bambang Marhen, dan Bapak KTU Pak Haryono, Mas Hudan, dan semua teman-teman yang ada di LP3M. Semuanya saya secara pribadi mohon maaf lahir dan batin, mungkin atas segala khilaf yang selama ini saya lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari wabah yang sedang melanda kita semua di Indonesia maupun di seluruh dunia, yaitu wabah COVID. Mudah-mudahan di kantor LP3M kita terhindar dari wabah tersebut. Untuk itu, setelah acara ini, saya mohon kepada semua teman-teman untuk mengambil lontong. Ada lontongnya tadi. Ada lontongnya. Mudah-mudahan yang ada di Sujarwo juga bisa merapat, tapi jangan lupa nggak usah bergelombol. Lontong saja. Jadi lontong saja, kotakan. Saya juga menghindari yang tadinya prasmanan, takut. Saya bilang cateringnya kotaan saja. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi yang sudah menyiapkan hidangan untuk acara halal bihalal ini, walaupun tidak jadi prasmanan. Lontong saja atau ada sayurnya ini? Atau lontong saja? Oke, monggo Mas Hudan. Terima kasih, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua LPTKM, Bapak Sekretariat Sekretaris Kedua Bapak Sekretaris KPU, Bapak Waryono, dan Kasih Umum Bagi Ambawan. Kita teman-teman di LPTKM yang saya kami sebagai pribadi yang bergaul dengan Bapak Ibu pimpinan, saya memohon maaf apabila ada kata atau perilaku saya yang mungkin secara tidak sengaja yang saya lakukan. Saya mohon maafnya. Kami ucapkan mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sudan. Sama-sama kita juga berdoa semoga Mas Sudan segera berjodoh begitu nggih. Nggih Bapak Ibu nggih. Segera dapat jodoh gitu. Amin. Ini selanjutnya mungkin yang sepuh dulu Pak Saifuddin, monggo Pak Saifuddin. Monggo Pak Saifuddin. Mic-nya Pak, mic-nya dinyalakan. Mungkin bisa dibantu Pak Bambang dinyalakan mic-nya. Nah, sudah, monggo Pak Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimut. Kami mengucapkan minal aidin wal faidin ke semua bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman LP3M. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa? Masih ngarap honor, Pak. Oh, penting itu. Monggo berikutnya siapa ini? Mas Tito ya? Monggo Mas Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari Gedung Sujarwo, saya atas nama pribadi dan juga mewakili teman-teman yang ada di Gedung Sujarwo, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pimpinan di LP3M dan juga teman-teman semua staf yang ada di LP3M. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faidin. Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tito. Ini lengkap ya teman-teman di Sujarwo. Alhamdulillah lengkap. Ada Mbak Intan, ada Mas Hari, ada siapa lagi itu? Ya lengkap ya, berempat. Oke, selamat Idul Fitri semuanya. Siap Pak Prof. Oke, berikutnya monggo Mbak Ambar. Mbak Ambar, monggo Mbak Ambar. Monggo Mbak Ambar. Mic-nya Mbak. Mas Tito monggo dimut, Mas Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan minal aidin wal faidin kepada Ketua LP3M, Sekretaris 1 dan Sekretaris 2 LP3M, dan kepada teman-teman serta Pak KTU, Bu Kasub, dan Pak Kasub. Saya mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan dan tutur kata yang
secara tidak sengaja maupun disengaja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok beda karo TikTok ya? Neng ini kok misin-misin sedikit ya? TikToknya seru ini. Ya, terima kasih Bapak. Ini perlu ini disupport Bapak supaya honornya juga lancar terus ini. Ya, berikutnya monggo Mas Hasman. Mas Hasman. Mic-nya Mas Hasman. Mic-nya belum nyala, mic-nya. Buka maskernya, Bro. Oke, monggo Mas Asma. Oke, Prof. Oke, sebutan dengan kata. Ya. Monggo. Disampaikan salam Idul Fitrinya, Mas. Oke. Kagem sedaya keluarga besar LP3M Universitas Jember, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nyuwun pangapunten ingkang kathah menawi wonten kalepetan. Nggih. Sami-sami. Ngoten mawon, Prof. Sebutan ingkang kathah. Matur nuwun Mas Hasan. Sami-sami matur nuwun, Prof. Nggih. Oke, berikutnya ini Bu Sri kok enggak online ini. Bu Sri, sini Bu Sri. Bu Sri monggo Bu Sri. Bu Sri. Bu Sri, dipanggil Bu Sri. Tes. Ada ya, Mas Asman Bu Sri? Assalamualaikum, Pak Prof. Wonten, Pak. Wonten, Prof. Oke. Ini siapa yang mau masuk ini? Pak Bagio. Ya. Oh, Pak Bagio dulu, monggo Pak Bagio. Nggih. Mana gambarnya Pak Bagio? Nggih, monggo Pak Bagio. Salam Idul Fitrinya monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gambarnya nggak ada Pak Bagio. Ini lagi error Pak, di hanya suara aja Pak. Lancar mungkin, yang penting suara bisa terdengar di LP3M Bapak. Yang saya hormati Prof. Bambang Sujanarko dan yang saya hormati Prof. Bapak Soleh Afifi dan Bapak Bambang Marhen. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan dan kekhilafan saya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Mohon beribu-ribu dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami Pak Bagio, matur nuwun. Monggo ini Mbak Silvi sudah siap ini kayaknya. Monggo Mbak Silvi. Iya Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Prof Bambang, Pak Bambang Rasa Marhen. nangis. Oh, terharu soalnya Pak Bambang.
Saya minta maaf ya sebesar-besarnya, mungkin selama ini ada kata-kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan. Terus kemudian untuk Pak KTU, Pak Kasub, Bu Dwi, sama saya juga mohon maaf jika sekiranya selama 1 tahun ini ada yang kurang berkenan. Terus buat teman-teman semua, terutama yang Bu Jarwo, belum sempat ketemu. Kalau yang di sini tadi alhamdulillah sudah ketemu. Yang di Sujarwo, mohon maaf lahir dan batin. Tolong dimaafkan jika ada yang kurang berkenan selama kita berteman ini. Segitu saja Prof dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Nanang dia Pak, Nanang. Pak Nanang dia. Berikutnya monggo ini yang sudah siap Pak Tris ini, ayo Pak Tris. Monggo Pak Tris. Sudah makan belum? Aku belum. Makan Mas Tris, Pak. Oh, Pak Tris makan. Oh, Bu Indra. Mbak Indra, monggo Mbak Indra. Monggo Mbak Indra. Mbak Indra kok nggak ada ini wajahnya? Jangan-jangan masih makan, Prof. Oh, yang siapa yang belum ini ya? Andita, Pak. Oh ya, Mas Andita. Monggo Mas Andita. Belum kelihatan sama sekali ini, Pak. Andita. Ini sudah ada Mas Andita. Monggo Mbak Andita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya secara pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin kepada pimpinan LP3M beserta seluruh staf LP3M. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada salah kata dan khilaf yang sengaja baik tidak disengaja. Saya Andita Nanda Priawan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Monggo, ini yang kayaknya Pak Tris sudah siap tadi. Monggo Pak Tris. Oh, siapa yang sudah siap? Monggo. Mbak Indra. Mbak Iin, monggo, Mbak Iin. Mbak Iin sudah siap? Pak Tris, yang belum, Mbak Abu Sri, ada apa lagi nih? Mas Andita sudah. Mbak Iin, monggo Mbak Iin. Mic-nya Mbak In. Makasih. Monggo Mbak In. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan minal aidin wal faizin buat semuanya Bapak pimpinan dan semua staf, mohon maaf lahir dan batin baik yang disengaja maupun yang tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak. Matur nuwun. Yang berikutnya Pak Tris, mana Pak Tris? Kok belum? Bu Indra, monggo Mbak Indra. Pak Indra, monggo. Siapa di antara ada Bu Sri, ada Mbak Indra, kemudian ada Pak Tris, monggo. Siapa yang Nggak bunyi tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Mbak Indra. Bunyi.
Terima kasih dan teman-teman staf LP3M. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada kesalahan saya, baik disengaja maupun tidak. Kayaknya itu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ngecek ini Pak pajak ini Pak. Masih sibuk dengan laporan keuangan ya Bu? Ya, sibuk. Yang belum siapa ini Pak? Pak Tris nih, Pak Tris. Pak Tris, saya Pak Tris, monggo Pak Tris. Ini Facebooker Pak Tris ini. Rahman. Ulang Pak Tris. Monggo Pak Tris. Ayo Pak Tris. Monggo Pak Tris. Sama Bu Sri yang belum. Pak Tris sama Bu Sri monggo. Salah satu dulu. Mungkin bisa dibantu teman-teman yang di bawah. Pak Tris sudah siap belum sama Bu Sri? Pak Tris sama Bu Sri. Yang lain Pak Sagus, Pak Bambang. Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada yang terhormat Bapak Ketua dan Bapak Sekretaris 1, Sekretaris 2, serta Pak KTU dan Pak Kasubag Datin, serta Bu Kasubag Umum, serta semua staf LP3M, kami mohon maaf lahir batin segala kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri, sama-sama. Kami juga mohon dimaafkan. Yang berikutnya Pak Tris, monggo Pak Tris. Pak Tris. Tambahan Pak, nambah lontong Pak. Teman-teman yang lain, monggo kalau ada yang belum. Mana Pak Tris? Ya monggo Pak Bambang, saya kira sudah hampir semua. Mungkin Pak Tris masih sedang makan begitu. Mungkin atau Pak Afifi tadi sudah ya sambil ceramah Prof. Sudah. Oke. Baik, kalau memang tidak ada lagi yang ingin menyampaikan salam Idul Fitrinya, doa Prof. Doa Pak Vivi Prof. Kita akhiri dengan doa yang disampaikan oleh Ustadz kita. Ya, bentar lagi juga profesor ini. Alhamdulillah. Maka Pak Vivi disampaikan doanya.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa hikmatan zakiyan wa lisanan dzakiran qalban khashi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Wa na'udzu bika min la yanfa'u min qalbin la yakhsha' min du'a ila isma'. Allahumma ya Allah Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa tasmi taksirana ya Allah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana talamdana wa talamdatina min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli taqwa wa ibadah wa jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa izzatan fi rizqina wa tawbatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan aku. Kayaknya masih sibuk ini Pak Presiden. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Semoga saja acara ini bisa semakin mendekatkan kita, semakin memberikan motivasi pada kita semua untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat, negara dan juga. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum.